Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, para ayuhah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita untuk kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan kajian kitab Tauhid. Dan di hari ini kita sudah memasuki hari-hari yang mulia. Kita sudah masuk hari yang ke-3 atau ke-4 ya, dari 10 awal di bulan Dzulhijjah, di mana di hari-hari yang mulia ini sebagian kaum muslimin menganggap hal yang biasa saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Padahal 10 hari di awal bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang istimewa, namun sering terlupakan dari kalangan kaum muslimin. Kalau bulan Ramadan, subhanallah ya, animo dan antusias masyarakat luar biasa. Ada yang tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, sholat tahajud, qiyamul lail, bahkan masjid itu ya tidak pernah ditutup. Sedekah ya luar biasa ketika mereka menyambut bulan suci Ramadan, apalagi menuju 10 hari terakhir. Namun sangat disayangkan, ternyata di sana juga ada hari yang lebih istimewa dari 10 hari di bulan Ramadan, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamal ashr, ayyamul ashar. Jadi hari-hari yang paling utama di dunia ini adalah hari yang ke-10 di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan amalan sholat 2 rakaat di hari-hari yang mulia ini lebih afdal dibanding sholat di bulan suci Ramadan. Apa amalan apa saja? Sebutkan ya, mau sedekah, qiyamul lail, ya tahajud, puasa, sholat-sholat sunnah atau yang lainnya, ini menandingi pahalanya atau istimewa pahalanya dibandingkan bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari yang ke-10. Maksudnya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apakah jihad ini bisa menandingi amalan yang dikerjakan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah?
Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa menandingi pahala amalan yang dikerjakan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Illa, kata Rasulullah, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang pergi ke medan jihad fi sabilillah, ya, dengan jiwanya, mempertaruhkan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak kembali membawa apapun. Artinya dia gugur di medan jihad fi sabilillah. Padahal kita tahu jihad itu resikonya luar biasa. Kalau dia gugur di medan perang, maka istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Dan ketika seseorang gugur di medan perang dan tidak membawa pulang apapun, ya, maka itu yang bisa menandingi pahala dari amalan yang dikerjakan di awal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka kami ingatkan wahai kaum muslimin, ya, untuk terus, ya, berlomba-lomba memperbanyak amal saleh di hari-hari yang mulia ini. Karena kita seorang muslim tahu akan meninggalkan dunia ini, dan kita butuh bekal sebanyak-banyaknya. Mumpung di momen-momen seperti ini, di musim-musim kebaikan seperti ini, kita terus tamak dengan kebaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan urusan kita, dan kita bertemu dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan Allah ridha kepada kita semuanya. Baik, kita lanjutkan ikhwah kajian tentang tauhid yang kita ambil dari kitab Ushul Tsalatsa. Sekarang kita masuk tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah sudah kita bahas kemarin, ya, tentang definisi tauhid rububiyah, kemudian dalil-dalilnya, kemudian hal-hal yang menyimpang dalam tauhid rububiyah udah kita baca, bisa dilihat di video sebelumnya atau bisa dilihat di pembahasan yang lalu, ya. Kemudian sekarang kita akan bahas apa ikhwan? Tauhid uluhiyah. Nah, jadi tauhid uluhiyah, nah, ini inti dari dakwah para nabi dan rasul. Karena tauhid inilah yang menjadikan permusuhan antara nabi dengan kaumnya, para rasul dengan kaumnya, karena tauhid uluhiyah ini. Perlu kami jelaskan bahwasannya seseorang mereka terjerumus dalam perbuatan syirik karena mereka hakikatnya jahil tentang makna ibadah. Ya, makna ibadah. Terkadang sebagian kaum muslimin, ya, mereka melakukan sebuah ritual, seperti mungkin mereka setiap tahunnya menyembelih kerbau atau sapi, kemudian kepalanya mereka hanyutkan di tengah lautan, membawa beberapa sesajen-sesajen, ya, mereka dengan alasan sedekah laut. Bahkan ketika kita tanya hal seperti itu, mereka katakan ini sudah tradisi tahunan. Mereka gak paham bahwasannya menyembelih itu adalah ibadah. Mereka hanya mengatakan ini adalah tradisi tahunan. Setiap tahun kami seperti ini lakukan untuk sedekah kepada penghuni-penghuni laut dari bangsa jin dan yang lainnya. Maka perlu kita jelaskan yang seperti ini. Kita katakan bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Maka yang namanya ibadah tidak boleh ditujukan kepada Allah azza wa jalla. Ini karena kejahilan tentang masalah tauhid, masalah syirik.
Kemudian juga sebagian kaum muslimin di mana mereka datang kepada kuburan orang-orang soleh atau yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka meminta-minta di situ di kuburan sampai menangis-nangis dengan khusyuknya, dengan tenangnya. Subhanallah. Padahal kita tahu meminta adalah doa, bagian daripada doa. Dan ketika kita tanya, kenapa kalian lakukan seperti itu? Mereka mengatakan ini tawassul. Kami menjadikan wali-wali, orang-orang soleh adalah wasilah agar mereka menyampaikan doa kami kepada Allah. Mereka orang-orang yang terbaik, mereka orang-orang soleh, pilihan Allah Azza wa Jalla. Tentu doa mereka akan lebih dikabulkan daripada kami. Mereka anggap adalah tawassul. Padahal berdoa adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya jatuh ke dalam perbuatan syirik. Demikian juga sebagian kaum muslimin yang mereka menyembelih untuk pohon yang dikeramatkan, atau untuk jin atau untuk setan, ya, sesajen dan selanjutnya seterusnya. Karena mereka menganggap bahwasanya ibadah itu ya sholat, puasa, zakat itu pun ibadah. Kalau yang lain-lainnya bukan nggak termasuk bagian dari ibadah. Sehingga mereka menyembelih di bawah jembatan untuk penghuni jembatan agar mereka tidak mengganggunya, atau di pohon-pohon yang dikeramatkan agar tidak mengganggu keluarganya, atau bahkan ketika membeli rumah yang baru mereka berikan persembahan di situ kepala kambing yang ditanam di bawah rumah dengan tujuan penghuni tanah ini nanti agar tidak mengganggu keluarganya. Ingat ya akhi fillah, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya menyembelih adalah ibadah. Maka ini semuanya tidak bisa diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tauhid uluhiyah. Ini sangat penting sekali dan harus diperhatikan baik-baik. Karena tidak banyak dari kalangan kaum muslimin, mereka banyak yang jatuh dari perbuatan-perbuatan syirik disebabkan tidak mengetahui hakikat daripada tauhid uluhiyah. Baik, di sini penulis mengatakan bahwa tauhidul uluhiyah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah satu-satunya zat bil ibadah, untuk diibadahi. Ingat ikhwan ya, perbedaannya dengan tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah, kemarin kita singgung, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah, haknya Allah, perbuatan Allah. Di antaranya menciptakan, kemudian mengatur dan menguasai. Ya, perbuatan Allah yang kita esahkan, kita akui, kita yakini Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai dan merajai. Namun dalam tauhid uluhiyah ini perhatikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Sekarang saya tanya, ibadah ini perbuatan makhluk atau Allah? Haknya hamba, ya, makhluk. Jadi yang dituntut untuk ibadah adalah makhluk, ya, makhluk. Maka bisa kita katakan bahwasannya perbuatan makhluk, perbuatan hamba berupa ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Dan ibadah adalah perbuatan makhluk. Hak yang dituntut oleh hamba, hak yang dituntut oleh seorang makhluk.
agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini harus diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami nggak? Bisa ya, insya Allah ya. Jadi kalau tauhid rububiyah mengesahkan perbuatan Allah, kalau tauhid uluhiyah mengesahkan perbuatan makhluk. Ya, jadi perbuatan makhluk, perbuatan hamba berupa ibadah ini diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami sampai sini? Kalau kita bisa pahami, sekarang saya akan jelaskan tentang makna ilah, uluhiyah. Apa sih makna uluhiyah itu? Ya, supaya semakin terang maknanya, jelas, semakin jelas. Kita bawakan ahli bahasa ya. Di antaranya Imam Al-Jauhari. Beliau mengatakan asal dari kalimat ilah, uluhiyah, ilah. Apa itu ilah itu? Beliau mengatakan dari kata alaha, di fathah lam fi'ilnya, alaha, ya'luhu ilahatan. Dari fi'il alaha ya'luhu ilahatan. Ya, ay abada ya'budu ibadatan. Artinya yang disembah, ya, beribadah. Alaha ya'luhu ilahatan ay abada ya'budu ibadatan. Yang disembah, ilah yang disembah, yang diibadahi. Ini secara bahasa. Maka beliau mengatakan wa qauluna Allah, dan ucapan kita Allah ay ilahun. Jadi Allah itu ilah, sesembahan. Ala wazni, ya, ala wazni fi'alun. Ilah, ingat ilah dalam bahasa Arab, ilahun ala wazni fi'alun. Bimakna bimakna ma'luhun ay ma'budun. Yang disembah, makluh ay ma'budun, yaitu yang disembah. Berarti tauhid uluhiyah berarti menjadikan sesembahan, ya, sesembahan itu sesembahan dari sesembahan ibadah, sholat, zakat, seluruh bentuk ibadah, sesembahan itu hanya untuk Allah saja. Ingat ya, ingat itu. Jadi jangan kemudian kita mengakui Allah tapi ada bentuk ibadah kita selewengkan kepada selain Allah. Kan tauhid artinya menjadikan satu, jadikan satu ilah, sesembahan. Jadi seluruh bentuk ibadah, apapun bentuk ibadah itu, ataupun bentuk sesembahan apa saja, itu hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Nah, kemudian salah seorang ahli bahasa juga seperti Ibnu Faris ya, pernah mengatakan ilah itu ta'abbud. Ilah itu ta'abbud, beribadah. Ya, beribadah. Kemudian beliau mengatakan Allahu ilahun. Al-ilah huwa Allah. Jadi sesembahan itu hanya Allah. Ya, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ta'allaha ar-rajul ay ta'abbadar rajul. Seorang laki-laki ta'alluh artinya apa? Yaitu seorang laki-laki beribadah. Ya, ta'allaha rajul ay ta'abbadar rajul. Itu maknanya. Jadi ilah itu artinya ma'bud, yang disembah, yang disembah. Baik ikhwah, sudah tahu ya? Sudah tahu secara bahasa Arabnya ya, arti mana ilah yaitu ma'bud, kurang lebih seperti itu, yang disembah. Nah, sekarang kita masuk ya secara bahasa
bahasa Arabnya Allah itu dari mana sih asal usulnya? Mungkin ini yang belajar bahasa Arab atau ilmu i'lal ya, sorof ya, sedikit saya sampaikan. Jadi kalimat Allah itu aslinya dari ilahun. Ingat ya, kalimat Allah itu asal dari kalimat ilahun. Kemudian dari kalimat ilahun ini diberikan lam ta'rif atau alif lam bahasa kita. Jadi al-ilah, jadinya al-ilah, al-ilahu, al-ilahu, seperti itu. Ngerti ya? Kemudian orang-orang Arab ahli bahasa, mereka berat untuk membaca harokat kasrah pada hamzah. Al-ilah itu mereka berat. Lantas mereka membuangnya. Ya, membuangnya. Jadinya ketika dibuang, dipindahkan ke harokat alif lam yang pertama. Jadi alilah gitu ya. Alilahu, kan begitu. Betul ya? Paham maksudnya, paham ya? Jadi hamzahnya itu dibuang, yang berharokat kasrah itu loh, hamzah kasrah, al-i-nya dibuang, kemudian dipindahkan ke huruf lam, alif lam yang pertama. Jadi alilahu jadinya ali. Kan yang tadi hamzahnya diberikan kepada lam yang pertama. Alilahu. Oke, sampai sini ngerti ya? Setelah dibuang hamzahnya dipindahkan kepada lam yang pertama, jadi berbunyi alilahu. Lantas dalam bahasa Arab kan kaidahnya begini. Idza tajanasa harfani mutaharrikani, ya, sukinatil ula summa udghimat. Apabila ada dua huruf sama bertemu dan sama-sama berharokat, maka kaidahnya huruf yang pertama disukun. Ya, disukun, kemudian diidghamkan, ditasydid maksudnya. Kan tadi alilah, alilahu. Oke, paham ya sampai sini? Nah, ketika dua lam ini bertemu, lila, kan bertemu tuh dua lam bertemu, kemudian lam yang pertama itu disukun, disukun. Jadi allahu kan gitu. Nah, lantas diidghamkan jadi Allahu. Bisa ngerti ya? Itu secara bahasa seperti itu. Kalau kita belajar ilmu sharafnya seperti itu, ya insya Allah nanti belajar ya kawan ya. Kalau ingin belajar sharaf itu, nanti tahu bagaimana cara merubah-rubah dari perubahan dari kalimat bahasa Arab. Jadi ya kawan ya. Tayyib. Nah, sekarang kalau sudah tahu asal usul kalimat Allah, definisi uluhiyah, tauhid uluhiyah, kemudian asal usul kalimat ilah itu bagaimana, ya, atau makna ilah itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu ibadah. Ibadah itu apa sih? Sebagian ulama menjelaskan, ibadah itu adalah thariqun mu'abbad, jalan yang ditundukkan, yang senantiasa dilalui dan ditundukkan, thariq mu'abbad. Berarti yang namanya ibadah itu harus terkandung kamalul hubbi, ya, kamalul dhulli wa kamalul hubbi, terkandung sempurnanya ketundukan, kehinaan dan kecintaan kepada yang kita sembah. Itu ibadah. Paham ya? Jadi ibadah itu ada unsur menundukkan diri, menghinakan diri, dan penuh dengan kecintaan. Ya, itu ibadah. Sebagian ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan arti ibadah. Ya, arti ibadah. Apa itu arti ibadah? Beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat masyhur ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kata beliau, yang namanya ibadah adalah semua nama, ismun, nama, jami'un, yang mencakup. Yang mencakup apa?
likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Insya Allah ya. Apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, minal aqwal, dari ucapan. Ucapan yang Allah ridhoi, ucapan yang Allah cintai, zikir, ya, membaca Al-Quran, ucapan-ucapan yang bagus berupa nasihat, itu ibadah. Insya Allah ya, bagian dari ibadah. Wal af'al, perbuatan. Kalau perbuatan mah banyak sekali ya. Perbuatan apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, itu bagian daripada ibadah. Zahiratan wa batinatan. Apa zahir? Yang nampak maupun tersembunyi. Berarti amalan hati, ikhwah. Apa ya amalan hati? Seperti rasa takut, rasa khusyuk, rasa takut, khusyuk, cinta, ya, tawakal, ya, itu juga bagian dari ibadah. Paham sampai sini ya? Nah itu arti ibadah. Nah, yang seperti ini hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti besok akan kita bahas ya. Nanti akan dicontoh-contohkan tentang masalah contoh-contoh ibadah oleh penulis nanti insya Allah. Nanti mungkin belum saatnya kita bahas ya, karena kita sekarang hanya membahas tentang definisi tentang tauhid uluhiyah. Nah, kemudian kita baca dalilnya. Dalil tauhid uluhiyah. Nah, karena ini inti dari dakwah para nabi dan rasul, dan disinilah terjadi pertentangan, perdebatan, permusuhan di kalangan para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus ya setiap umat seorang rasul. Apa tujuan mereka? Dakwah mereka untuk menyembah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi taghut, dari sesembahan dari selain Allah. Jadi intisari dakwah para nabi dan rasul. Maka jangan heran kalau orang yang mendakwakan tauhid ya, memberantas kesyirikan, pasti akan dimusuhi oleh kaumnya, bahkan akan diusir oleh kaumnya, akan dicaci maki oleh kaumnya, akan dihinakan, bahkan akan terancam dengan pembunuhan. Itu suatu hal yang wajar, karena ini jalannya para nabi dan rasul, dan mereka sudah dulu melalui ini semuanya. Tapi ingat ikhwah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang mengajak kepada kebaikan, mengajak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan sia-siakan pahala besar yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah telah memuji mereka semuanya dengan di dalam Al-Quran Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ya, inilah jalanku, kata Allah dalam Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Jadi orang yang mendakwakan tauhid, ingat, mereka bersama para nabi dan rasul, di atas jalannya para orang syuhada, wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was shalihin. Antum di atas jalan mereka. Jadi jangan takut, jangan khawatir untuk dicela, ya, untuk dicela. Ya, karena ini merupakan ya sebuah kebaikan, menyelamatkan umat manusia dari kesyirikan, dari persembahan-persembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kita baca dalilnya, kawan. Dalilnya tadi kan sudah saya sampaikan ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an wajtanibut taghut, di antaranya satu. Terus surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Insyaallah ya. Ini kan bentuk ibadah. Memohon pertolongan itu adalah ibadah. Maka hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu kalimat iyyaka na'budu dalam bahasa Arab ini objeknya didepankan, diawalkan, didahulukan daripada subjek dan predikatnya. Aslinya kan na'budu iyyaka, kami beribadah kepada kamu. Namun dalam surat Al-Fatihah ini Allah dahulukan objeknya. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Para ulama menyebutkan kenapa objek didahulukan daripada subjeknya dan predikatnya? Karena yufidul hasad, ada pembatasan bahwasannya
ibadah ya hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selainnya. Subhanallah ya. Ini faedah daripada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik ikhwan, ya mungkin sampai sini dulu aja ya. Ya. Sampai sini dulu aja pembahasan kita tentang tauhid uluhiyah. Ini hanya masuk definisinya ya. Nanti bisa kita masuk dalam tauhid asma was sifat. Ya, semoga demikian bisa dipahami dan bermanfaat walaupun sedikit ya kawan ya. Dan jangan lupa sering di murojaah ya, supaya pelajaran yang kita sudah kita lewati itu tidak hilang begitu saja. Mungkin demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dikoreksi jika ada yang salah-salah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.